Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Neila Triara dengan NIM 230320053. Saya berasal dari kelas 6C Agribisnis Ekonomi Syariah, Fakultas Pertanian, Universitas Maliku Saleh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kepemilikan dalam Islam, khususnya tentang pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Materi ini penting untuk dipelajari karena dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari harta dan kegiatan ekonomi. Setiap orang pasti bekerja, mencari penghasilan, membeli kebutuhan, menabung, atau memiliki barang dan kekayaan tertentu. Namun, dalam Islam, harta tidak hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dengan baik dan bertanggung jawab. Islam mengatur bagaimana cara manusia memperoleh harta, menggunakan harta, menjaga harta, dan membagikan harta supaya kehidupan ekonomi berjalan dengan adil dan tidak merugikan orang lain. Melalui materi ini, kita akan memahami bahwa Islam tidak melarang manusia menjadi kaya, tapi Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk hal-hal yang baik serta bermanfaat bagi diri sendiri maupun masyarakat atau orang lain. Semoga materi yang saya berikan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai bagaimana Islam memandang harta dan kepemilikan dalam kehidupan manusia. Materinya yaitu kepemilikan dalam Islam, pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Pengertian harta dalam Islam, harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat dimanfaatkan, dan dapat dimiliki oleh manusia. Harta bukan hanya berupa uang, tetapi juga mencakup tanah, rumah, kendaraan, hasil pertanian, emas, hewan ternak, barang dagangan, bahkan usaha atau aset lainnya yang memiliki manfaat. Islam memandang harta sebagai bagian penting dalam kehidupan manusia, karena dengan harta, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup, membantu keluarga, menjalankan usaha, dan melakukan berbagai kegiatan sosial seperti sedekah dan zakat. Namun, dalam Islam, harta bukanlah tujuan utama hidup manusia, tapi harta hanyalah alat atau sarana untuk membantu manusia menjalani kehidupan dengan baik dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh terlalu mencintai harta sampai melupakan ibadah, keluarga, diri sendiri, kesehatan diri sendiri, dan kewajibannya kepada sesama manusia. Dalam pandangan Islam, semua harta yang ada di dunia ini sebenarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah atau titipan untuk mengelola dan menggunakan harta sebaik-baiknya. Karena harta adalah amanah, maka manusia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai dari mana harta itu diperoleh, bagaimana cara menemukannya, dan untuk apa harta itu dipakai. Islam sangat memperhatikan cara memperoleh harta. Harta harus diperoleh melalui cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Karena itu, Islam melarang manusia untuk memperoleh harta melalui riba, penipuan, perjudian, korupsi, pencurian, dan usaha-usaha haram lainnya. Selain itu, cara mendapatkannya itu juga harus halal. Penggunaan harta juga harus baik. Manusia tidak boleh menggunakan harta untuk hal-hal yang yang merusak, berlebihan, atau dapat merugikan masyarakat lainnya. Islam juga mengajarkan bahwa dalam harta terdapat hak orang lain seperti zakat, sedekah, atau bantuan kepada orang yang lebih membutuhkan.
Dengan begitu, harta dalam Islam tidak hanya memiliki fungsi ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ibadah. Pentingnya harta dalam kehidupan manusia. Harta memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan harta, manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, harta juga dapat digunakan untuk membangun usaha, membantu keluarga, serta meningkatkan kesejahteraan hidup. Islam memahami bahwa manusia membutuhkan harta untuk menjalani kehidupan. Karena itu, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, berdagang, bertani, dan melakukan usaha yang halal. Namun, Islam juga mengingatkan bahwa manusia tidak boleh menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup. Kalau manusia terlalu mencintai harta, kadang manusia bisa menjadi serakah, pelit, sombong, bahkan rela merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan. Karena itulah, Islam mengajarkan keseimbangan dalam memandang harta. Manusia boleh kaya dan sukses, tetapi tetap harus rendah hati, peduli kepada sesama, dan menggunakan hartanya dengan baik. Contohnya, misal nih, ada seseorang yang bekerja keras membuka usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya. Dalam Islam, usaha seperti ini termasuk hal yang baik karena dilakukan untuk mencari rezeki yang halal. Contoh lain, seseorang yang menggunakan penghasilannya untuk membantu orang tua, bersedekah, dan membantu tetangga yang sedang kesulitan ekonomi. Sebaliknya, kalau seseorang mendapatkan uang dari hasil penipuan atau perjudian, maka harta tersebut dianggap tidak baik dalam Islam, walaupun mendapatkannya dalam jumlah yang banyak. Selain itu, ada juga orang yang terlalu mengejar harta sampai lupa ibadah dan keluarga. Dalam Islam, hal seperti ini tidak dianjurkan karena kehidupan harus dijalani dengan cara yang seimbang. Pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam adalah hak seseorang untuk memiliki dan menggunakan suatu harta sesuai dengan aturan syariat Islam. Islam mengakui hak kepemilikan pribadi, artinya seseorang boleh memiliki rumah, tanah, kendaraan, usaha, uang, dan berbagai bentuk harta lainnya selama diperoleh dengan cara yang halal. Namun, kepemilikan dalam Islam berbeda dengan pandangan menganggap manusia bebas menggunakan harta sesuka hati tanpa batasan. Dalam Islam, kepemilikan memiliki tanggung jawab moral dan sosial. Artinya, seseorang tidak boleh menggunakan hartanya untuk merugikan orang lain, menindas masyarakat, melakukan usaha yang haram, atau hidup yang secara berlebihan. Karena semua harta pada hakikatnya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia hanya diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan baik. Islam juga mengatur bahwa kepemilikan harus diperoleh melalui cara yang benar seperti bekerja, berdagang, bertani, warisan, hadiah, atau usaha yang lainnya. Islam juga melarang mengambil hak orang lain secara paksa atau tidak jujur. Selain itu, kepemilikan dalam Islam juga memiliki fungsi sosial. Orang yang memiliki banyak harta dianjurkan membantu masyarakat melalui zakat, sedekah, dan berbagai bentuk bantuan lainnya. Dengan begitu, kekayaan tidak hanya berputar pada orang yang kaya saja, tetapi juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Jenis kepemilikan dalam Islam. Dalam ekonomi syariah, Islam juga mengatur
bahwa kepemilikan harta tidak hanya dimiliki oleh satu jenis pihak saja. Ada juga harta yang boleh dimiliki secara pribadi, ada juga yang menjadi milik bersama masyarakat, dan ada juga yang menjadi tanggung jawab negara untuk mengelolanya. Pembagian jenis kepemilikan ini bertujuan supaya kehidupan ekonomi berjalan lebih adil, teratur, dan tidak menimbulkan penindasan ataupun monopoli. Islam mengajarkan bahwa semua harta pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia hanya diberikan amanah untuk mengelola dan memanfaatkannya dengan baik. Karena itu, manusia tidak boleh menggunakan harta sesuka hati tanpa memperhatikan aturan agama dan kepentingan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, jenis kepemilikan dibagi menjadi kepemilikan pribadi, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Masing-masing memiliki fungsi dan aturan tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama itu ada kepemilikan pribadi. Kepemilikan pribadi adalah hak seseorang untuk memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan harta tertentu secara pribadi sesuai dengan aturan Islam. Islam membolehkan manusia memiliki rumah, kendaraan, rumah, kendaraan, tanah, uang, usaha, kebun, hasil pekerjaan, dan berbagai bentuk harta lainnya. Kepemilikan pribadi dalam Islam diperbolehkan melalui cara yang halal seperti bekerja, berdagang, warisan, hadiah, hibah, ataupun usaha yang sah lainnya. Islam juga sangat menghargai hasil kerja keras manusia. Karena itu, seseorang berhak menikmati dan menggunakan harta yang diperoleh secara halal. Namun, dalam ekonomi syariah, kepemilikan pribadi bukan berarti manusia itu bebas menggunakan harta sesuka hati mereka tanpa batas, tapi juga ada aturan dan tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh mereka. Adapun harta yang dimiliki itu harus digunakan dengan cara yang baik, tidak untuk hal yang haram, tidak merugikan orang lain, dan tidak digunakan secara berlebihan. Islam juga mengajarkan bahwa dalam harta itu terdapat hak seseorang yang seperti bisa digunakan dengan zakat, sedekah, ataupun bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, kepemilikan pribadi dalam Islam tetap memiliki fungsi sosial dan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Prinsip ini berbeda dengan sistem yang terlalu bebas, sehingga seseorang bisa menguasai harta tanpa peduli terhadap kondisi masyarakat sekitar. Islam juga mengajarkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Seseorang boleh menjadi kaya dan memiliki banyak harta, tetapi tetap harus peduli terhadap sesama dan tidak boleh sombong terhadap kekayaannya yang mereka miliki. Kepemilikan pribadi juga mendorong manusia untuk bekerja keras dan mandiri. Ketika seseorang memiliki hak atas hasil usahanya, maka dia akan lebih semangat dalam bekerja dan mengembangkan usahanya. Selain itu, kepemilikan pribadi juga membantu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak dan menjaga kehidupan keluarganya. Namun, Islam tetap mengingatkan bahwa harta yang mereka miliki hanyalah titipan Allah Subhanahu wa taala dan suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Contohnya nih, ada seseorang yang memiliki toko atau usaha sendiri hasil kerja keras mereka. Dalam Islam, hal tersebut diperbolehkan selama usaha yang dijalankan mereka itu halal dan tidak merugikan masyarakat. Contoh lainnya, seseorang memiliki rumah atau kendaraan yang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu, petani yang memiliki sawah hasil usahanya juga termasuk bentuk kepemilikan pribadi yang diperbolehkan dalam Islam. Contoh lain
Ada seorang mahasiswa yang membeli laptop dari hasil kerja sambilan untuk mendukung kebutuhan kuliahnya. Barang tersebut menjadi hak miliknya karena diperoleh dengan cara yang halal. Ada juga pedagang yang mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit dari hasil keuntungan yang dikumpulkannya secara jujur. Islam menghargai usaha tersebut karena diperoleh melalui hasil kerja keras dan usaha yang didapatkannya dengan halal. Sebaliknya, seseorang yang memperoleh harta hasil dari hasil penipuan, korupsi, atau mencuri tidak dianggap memiliki harta tersebut secara sah karena menurut Islam, walaupun secara fisik harta itu berada di tangannya. Selanjutnya itu kepemilikan umum. Kepemilikan umum adalah harta atau sumber daya yang digunakan untuk kepentingan masyarakat bersama dan tidak boleh dikuasai atau dimonopoli oleh individu tertentu. Kepemilikan umum bertujuan supaya semua masyarakat dapat menggunakan dan merasakan manfaat dari sumber daya tersebut secara adil. Dalam Islam, ada beberapa sumber daya yang memang diperuntukkan bagi kepentingan bersama karena sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya, jalan umum, sungai, laut, sumber air, udara, hutan tertentu, dan fasilitas umum lainnya. Islam juga mengajarkan bahwa kepemilikan umum harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya untuk keuntungan kelompok tertentu saja. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kepentingan sosial dalam kehidupan ekonomi. Kalau sumber daya umum dikuasai oleh segelintir orang, maka masyarakat bisa kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu, Islam melarang monopoli terhadap sumber daya yang menjadi kebutuhan banyak orang. Kepemilikan umum juga mengajarkan manusia untuk menjaga fasilitas dan sumber daya bersama dengan baik. Karena digunakan oleh banyak orang, maka setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebersihan, tidak merusak, dan menggunakan fasilitas umum secara bijak. Selain itu, kepemilikan umum juga membantu menciptakan pemerataan dalam masyarakat karena semua orang memiliki hak untuk memanfaatkannya. Islam tidak ingin ada kelompok yang mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Prinsip ini sangat penting, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Contohnya, jalan raya digunakan bersama oleh masyarakat dan tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh seseorang. Contoh lain, sumber air yang digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu, sehingga masyarakat lain kesulitan mendapatkan air. Selain itu, taman kota dan fasilitas umum yang dibangun pemerintah juga termasuk bentuk kepemilikan umum yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat. Contoh lainnya adalah laut yang dimanfaatkan nelayan untuk mencari ikan demi memenuhi kebutuhan kehidupan mereka, kehidupan masyarakat mereka dalam sehari-hari. Adapun juga fasilitas umum seperti jembatan, tempat ibadah, sekolah negeri, dan rumah sakit umum yang keberadaannya digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Sebaliknya, kalau ada pihak yang merusak fasilitas umum atau mengambil keuntungan pribadi dari sesuatu yang seharusnya digunakan bersama, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip kepemilikan umum dalam Islam. Selanjutnya, kepemilikan negara. Kepemilikan negara adalah harta atau kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan negara. Dalam ekonomi syariah, negara memiliki tanggung jawab mengelola kekayaan tersebut secara adil dan tidak disalahgunakan. Kepentingan negara bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta menciptakan kesejahteraan masyarakat bersama. Contoh harta yang termasuk kepemilikan negara adalah hasil tambang,
pajak, aset negara, kekayaan alam tertentu, dan berbagai sumber pendapatan negara lainnya. Pemerintah bertugas untuk mengelola harta tersebut supaya manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya oleh pejabat atau kelompok tertentu saja. Islam mengajarkan bahwa pemimpin memiliki amanah besar dalam mengelola harta negara. Karena itu, pengelolaan kekayaan negara harus dilakukan secara jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab. Kalau harta negara disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, maka hal tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena merugikan masyarakat luas. Kepemilikan negara juga penting untuk membangun fasilitas umum dan pelayanan masyarakat. Melalui pengelolaan harta negara yang baik, pemerintah dapat membangun sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, bantuan sosial, dan berbagai kebutuhan manusia lainnya. Dalam ekonomi syariah, negara juga memiliki tugas menjaga keadilan ekonomi dan melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan. Karena itu, pemerintah tidak boleh membiarkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh kelompok tertentu saja, sementara masyarakat yang lain hidup dalam kesulitan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, pemerintah menggunakan pajak untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya demi kepentingan masyarakat. Terus hasil dari sumber daya alam seperti minyak atau gas yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu juga berasal dari pengelolaan keuangan negara. Contoh lainnya, pembangunan bendungan, irigasi, dan fasilitas pertanian yang membantu petani meningkatkan hasil produksi mereka. Ada juga program pendidikan dan kesehatan gratis yang dibiayai negara supaya masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Sebaliknya, kalau harta negara digunakan untuk keuntungan pribadi, kepentingan pribadi, atau dikorupsi oleh pihak tertentu, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip kepemilikan negara dalam ekonomi syariah karena merugikan masyarakat luas dan menghilangkan hak rakyat. Tujuan kepemilikan dalam Islam. Islam mengatur kepemilikan bukan tanpa tujuan. Kepemilikan dalam Islam bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, menjaga kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan ekonomi, dan mendekatkan diri manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam ingin supaya harta yang digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat, bukan hanya untuk kesenangan pribadi semata. Karena itu, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja keras, mencari rezeki yang halal, membantu sesama, dan menggunakan harta secara bijak. Contohnya, seseorang menggunakan hasil usahanya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membantu keluarganya dan masyarakat sekitarnya. Terus ada pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan sehingga membantu banyak orang mendapatkan penghasilan. Selain itu, seseorang yang juga rajin bekerja, bersedekah, dan membantu masyarakat yang kesulitan juga menunjukkan bahwa harta digunakan sesuai tujuan kepemilikan dalam Islam. Yang kedua itu ada unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Pengertian unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak pernah lepas dari harta dan kepemilikan. Setiap orang pasti memiliki sesuatu, baik itu uang, rumah, kendaraan, tanah, usaha, hasil pertanian, maupun barang-barang lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itulah Islam memberikan aturan yang jelas mengenai hak milik supaya manusia dapat menggunakan hartanya
dengan baik dan tidak merugikan orang lain. Dalam ekonomi syariah, hak milik adalah hak seseorang untuk memiliki, menggunakan, menjaga, dan memanfaatkan suatu harta sesuai dengan aturan Islam. Islam mengakui bahwa manusia boleh memiliki harta secara pribadi, tetapi kepemilikan tersebut tidak bersifat mutlak atau bebas tanpa batas. Hak milik dalam Islam selalu berkaitan dengan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Artinya seseorang tidak boleh menggunakan hartanya sesuka hati kalau hal tersebut dapat merugikan masyarakat atau melanggar syariat Islam. Karena itu, dalam ekonomi syariah terdapat unsur-unsur penting yang menjadi dasar dalam kepemilikan usaha harta. Unsur-unsur ini menjelaskan bagaimana seseorang memperoleh harta, bagaimana cara menggunakan harta tersebut, apa batasannya, dan apa tanggung jawab yang harus dijalankan oleh pemilik harta. Islam memandang bahwa harta bukan hanya untuk alat mencari kesenangan dunia, tapi juga sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dipertanggungjawabkan. Melalui unsur-unsur hak milik ini, Islam ingin menciptakan sistem ekonomi yang adil, seimbang, tidak merugikan masyarakat, tidak menimbulkan penindasan, dan penuh keberkahan. Selain itu, aturan mengenai hak milik juga bertujuan supaya manusia tidak menjadi serakah, tidak terlalu mencintai dunia, dan tidak menggunakan harta untuk hal-hal yang merusak kehidupan masyarakat. Dengan adanya aturan ini, hubungan ekonomi antar manusia dapat berjalan dengan baik, karena setiap orang memahami hak dan kewajibannya dalam menggunakan harta. Pemilik sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi Adapun unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah yang pertama itu pemilik sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ekonomi syariah, unsur paling utama dalam hak milik adalah keyakinan bahwa semua harta yang ada pada di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanyalah makhluk yang diberi amanah atau titipan untuk mengelola dan menggunakan harta tersebut selama hidup di dunia. Prinsip ini sangat penting karena menjadi dasar cara pandang seseorang muslim terhadap harta dan kekayaan. Kalau manusia sadar bahwa semua rezeki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tidak akan mudah sombong, serakah, atau merasa paling hebat karena kekayaannya. Islam juga mengajarkan bahwa kemampuan bekerja, kesehatan, kesempatan usaha, dan rezeki yang dimiliki manusia semuanya itu terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu manusia tidak boleh menggunakan harta secara semena-mena atau melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan masyarakat. Prinsip ini juga membuat manusia sadar bahwa harta bukan tujuan utama hidup. Harta hanyalah alat untuk membantu manusia menjalani kehidupan dengan baik, memenuhi kebutuhan manusia, hidup, membantu keluarga, dan melakukan kebaikan kepada sesama. Dalam Islam juga seseorang yang memiliki banyak harta bukan berarti mereka bebas melakukan apa saja, tapi dia juga harus tetap menggunakan hartanya sesuai dengan aturan syariat dan tidak boleh merugikan orang lain.
Selain itu juga, prinsip ini mengajarkan bahwa manusia untuk selalu bersyukur atas rezeki yang mereka miliki. Kadang ada orang yang terlalu fokus melihat kekayaan orang lain, sampai lupa bersyukur dengan apa yang sudah mereka miliki. Dalam Islam, rasa rasa syukur sangat penting, supaya manusia tidak dikuasai rasa iri dan tamak. Prinsip ini juga membuat manusia lebih berhati-hati dalam mencari harta, karena sadar bahwa semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia seharusnya tidak mau memperoleh kekayaan melalui cara yang haram atau merugikan orang lain. Contohnya, ada seseorang yang sukses memiliki usaha besar dan penghasilan yang tinggi. Dalam ekonomi syariah, dia tidak boleh merasa bahwa semua keberhasilannya murni karena dirinya sendiri tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang tersebut tetap rendah hati. Dia harus sadar bahwa ada banyak hal yang membuat usahanya berhasil, seperti kesehatan, kesempatan, pelanggan, dan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang tersebut tetap harus rendah hati, rajin bersedekah, membantu masyarakat sekitar, dan tidak sombong terhadap orang lain. Contoh lainnya, petani yang berhasil mendapatkan hasil panen bagus, walaupun petani tersebut bekerja keras, dia tetap sadar bahwa hasil panen juga dipengaruhi cuaca, kesuburan tanah, dan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, seseorang yang tetap jujur dalam berdagang walaupun ada kesempatan menipu demi keuntungan besar juga menunjukkan bahwa dia sadar harta harus dicari sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, harta harus diperoleh dengan cara yang halal. Dalam ekonomi syariah, hak milik hanya dianggap sah dan diakui kalau diperoleh melalui cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam. Islam sangat menekankan pentingnya mencari rezeki dengan cara yang baik, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memperhatikan jumlah harta yang dimiliki seseorang, tetapi juga memperhatikan dari mana dan bagaimana cara harta tersebut mereka dapat. Karena itu, Islam melarang manusia memperoleh harta melalui pencurian, penipuan, korupsi, perjudian, riba, suap, pemerasan, dan usaha-usaha haram lainnya. Harta yang diperoleh melalui cara yang tidak baik dianggap tidak membawa keberkahan dalam kehidupan walaupun jumlahnya banyak. Dalam Islam, rezeki yang sedikit tetapi halal dianggap lebih baik dibanding harta melimpah yang diperoleh dengan cara yang haram. Prinsip ini juga bertujuan untuk menjaga hubungan sosial dalam masyarakat. Kalau semua orang mencari harta dengan cara yang jujur dan halal, maka masyarakat akan lebih percaya satu sama lain dan kegiatan ekonomi akan berjalan dengan sehat. Sebaliknya, kalau banyak orang mencari keuntungan melalui penipuan atau kecurangan, maka masyarakat akan saling curiga dan hubungan ekonomi menjadi tidak baik. Islam juga mengajarkan bahwa bekerja keras mencari rezeki halal merupakan bagian dari ibadah. Karena itu, seseorang yang bekerja dengan jujur sebenarnya bukan hanya mencari uang, tetapi juga menjalankan perintah agama. Selain itu, prinsip halal juga berlaku pada jenis usaha yang dijalankan. Walaupun menghasilkan keuntungan yang besar, usaha yang merusak masyarakat tetap tidak diperbolehkan dalam Islam. Contohnya, ada seseorang bekerja sebagai petani, pedagang, guru, atau membuka usaha makanan halal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penghasilan seperti ini dianggap baik dalam Islam karena diperoleh melalui usaha yang halal dan jujur. Contoh lainnya, penjual online yang menjelaskan kondisi barang dengan jujur kepada pembeli dan tidak menyembunyikan kekurangan produknya demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Sebaliknya, ada seseorang yang mendapatkan uang dari hasil judi online atau penipuan dianggap memperoleh harta dengan cara yang tidak halal, walaupun uang yang didapat sangat banyak. Contoh lainnya itu pegawai yang menerima suap untuk memudahkan suatu urusan. Dalam Islam, penghasilan seperti itu tidak dibenarkan karena merugikan masyarakat dan melanggar aturan agama. Selain itu, ada juga orang yang menjual makanan menggunakan bahan yang berbahaya demi menekan biaya produksi. Walaupun usahanya akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar, cara yang seperti ini dianggap bertentangan dengan prinsip ya, halal dalam ekonomi syariah karena dapat membahayakan masyarakat. Eh, Harta selanjutnya itu ada harta memiliki fungsi sosial. Dalam ekonomi syariah, harta bukan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan memiliki fungsi sosial bagi masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki seseorang terdapat hak orang lain yang diberikan. Karena itu, Islam mewajibkan zakat dan sangat menganjurkan sedekah, berinfak, serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak mengajarkan sifat individualis atau hanya mementingkan diri sendiri. Islam juga mengajarkan kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya saja, tetapi juga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan adanya fungsi sosial, harta, hubungan antara manusia menjadi lebih baik karena masyarakat saling membantu dan peduli terhadap sesama. Prinsip ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara orang kaya dan orang miskin. Kalau orang yang memiliki kelebihan rezeki mau membantu masyarakat sekitar, maka kehidupan sosial akan menjadi lebih harmonis dan stabil. Selain itu, fungsi sosial harta juga mengajarkan manusia untuk tidak terlalu cinta dunia. Kadang ada orang yang terlalu fokus untuk mengumpulkan kekayaan sampai lupa membantu orang lain. Dalam Islam, harta yang baik adalah harta yang bermanfaat bagi banyak orang. Ekonomi syariah juga memandang bahwa membantu orang lain bukan hanya urusan sosial, tetapi juga bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, ada seseorang yang memiliki penghasilan besar. Dia rutin bersedekah kepada anak yatim, membantu pembangunan masjid, atau membantu tetangga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Contoh lainnya, pengusaha yang membuka lapangan pekerjaan sehingga banyak bisa membantu banyak orang dan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu juga ada masyarakat yang bersama-sama membantu korban bencana melalui donasi makanan, pakaian, dan uang juga menunjukkan bahwa fungsi sosial dari harta dalam Islam. Contoh lain ada mahasiswa yang mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari zakat atau sedekah masyarakat sehingga dapat melanjutkan kuliah dengan baik. Bahkan hal sederhana seperti berbagi makanan kepada tetangga atau membantu teman yang kesulitan juga termasuk bentuk fungsi sosial harta dalam kehidupan sehari-hari. Adapun sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Pengertian sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhubungan dengan harta dan kepemilikan. Ada orang yang memiliki rumah, tanah, kendaraan, usaha, hasil pertanian, tabungan, atau berbagai bentuk kekayaan lainnya. Namun dalam Islam, kepemilikan tidak terjadi begitu saja tanpa aturan. Ekonomi syariah
juga mengatur bagaimana seseorang bisa memiliki suatu harta dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu dalam Islam terdapat sebab-sebab kepemilikan, yaitu hal-hal atau cara yang membuat seseorang boleh memiliki suatu harta secara sah menurut syariah. Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh diperoleh melalui cara yang haram, curang, atau merugikan orang lain. Kepemilikan harus diperoleh melalui jalan yang halal, jujur, dan adil, supaya membawa keberkahan dalam kehidupan. Aturan mengenai sebab-sebab kepemilikan ini sangat penting karena Islam ingin menjaga kehidupan ekonomi masyarakat supaya berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan penindasan atau ketidakadilan. Kalau manusia bebas mengambil harta orang lain tanpa aturan, maka kehidupan masyarakat akan penuh konflik, penipuan, dan kerugian. Karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas mengenai bagaimana seseorang memperoleh hak milik. Selain itu, ada juga aturan ini juga mengajarkan manusia untuk bekerja keras dan mencari rezeki dengan cara yang baik. Islam tidak mengajarkan manusia mendapatkan harta secara instan melalui penipuan, perjudian, atau mengambil hak orang lain. Dalam ekonomi syariah, kepemilikan yang diperoleh melalui cara halal tidak hanya memberikan manfaat dunia, tetapi juga bernilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab utama yang dapat dimiliki harta itu dengan cara bekerja dan berusaha. Bekerja dan berusaha salah satu sebab utama seseorang dapat memiliki harta dalam ekonomi syariah adalah melalui bekerja dan berusaha. Islam sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, mencari rezeki yang halal, dan tidak hanya bergantung kepada orang lain. Dalam pandangan Islam, bekerja bukan hanya sekedar mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Islam juga mengajarkan bahwa manusia harus berusaha terlebih dahulu sebelum mendapatkan hasil. Karena itu seseorang tidak dianjurkan bermalas-malasan atau hanya menunggu bantuan dari orang lain tanpa adanya usaha Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya bekerja dan mencari nafkah dengan cara yang baik dan juga cara yang halal. Dalam ekonomi syariah, bekerja memiliki nilai ibadah kalau dilakukan dengan niat yang baik. Misalnya, ada seseorang yang bekerja untuk menafkahi keluarga, membantu orang tua, membiayai pendidikan anak, atau memenuhi kebutuhan hidup dengan cara yang halal, maka pekerjaan tersebut bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pekerjaan dalam Islam sangat luas dan tidak terbatas pada pekerjaan tertentu saja. Selama pekerjaan tersebut halal dan tidak merugikan, maka pekerjaan itu diperbolehkan dalam Islam. Contohnya itu berdagang, bertani, menjadi nelayan, menjadi guru, bekerja di perusahaan, menjadi tukang, membuka usaha, menjadi penjahit, menjadi sopir, maupun pekerjaan halal lainnya. Islam juga sangat menghargai orang yang bekerja keras dan mandiri. Orang yang berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dianggap lebih baik dibanding orang yang mampu bekerja tetapi hanya bergantung kepada orang lain. Selain itu, bekerja juga membantu manusia menjaga harga diri dan kehormatan karena seseorang dapat memenuhi kebutuhan melalui hasil sendiri dan usaha mereka sendiri. Prinsip bekerja dalam Islam juga mengajarkan kejujuran dan tanggung jawab dalam mencari rezeki. Seseorang tidak boleh menipu, mengambil hak orang lain, atau mencari keuntungan dengan cara yang merugikan masyarakat. Karena itulah Islam juga melarang pekerjaan yang berkaitan dengan perjudian, penipuan,
korupsi, riba, penjualan barang haram, dan usaha yang merusak masyarakat. Dalam ekonomi syariah, rezeki yang sedikit tetapi halal dianggap lebih baik dibandingkan penghasilan besar yang diperoleh melalui dengan cara yang halal. Selain itu juga dapat memberikan manfaat pribadi. Bekerja juga memiliki manfaat sosial. Seseorang yang bekerja dapat membantu keluarga, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi pengangguran. Kalau banyak masyarakat yang memiliki pekerjaan dan usaha yang baik, maka kondisi ekonomi dalam masyarakat juga akan menjadi lebih baik dan sejahtera. Islam juga mengajarkan bahwa manusia harus seimbang dalam bekerja. Artinya, manusia boleh bekerja keras dan mencari kekayaan, tetapi jangan sampai melupakan ibadah, kesehatan, keluarga, dan kehidupan sosial. Kadang ada orang yang terlalu sibuk untuk mengejar uang sampai lupa waktu ibadah, kurang memperhatikan keluarga, bahkan sampai kesehatannya terganggu. Dalam Islam, kehidupan seperti ini dianggap kurang baik karena manusia harus menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Contohnya, misalnya ada seorang petani yang mengelola sawah dan menanam padi dengan penuh usaha. Dia bangun pagi, membersihkan lahan, menanam bibit, memberikan pupuk, sampai akhirnya panen. Hasil panen tersebut menjadi hak miliknya karena diperoleh melalui kerja keras dan usahanya yang halal. Contoh lainnya, ada seorang yang membuka usaha makanan kecil-kecilan dari rumah. Awalnya mungkin hanya menjual sedikit, tapi karena tekun dan jujur, usahanya semakin berkembang. Keuntungan dari usaha tersebut menjadi miliknya secara sah karena diperoleh melalui usahanya sendiri dan usaha yang baik. Selain itu juga ada ada mahasiswa yang bekerja sambilan untuk membantu biaya kuliah, juga termasuk contoh mencari harta melalui cara yang baik dan halal, walaupun harus membagi waktu antara kuliah dan pekerjaan. Usaha tersebut menunjukkan sikap mandiri dan tanggung jawab. Contoh lain ada nelayan yang pergi melaut sejak pagi atau malam hari untuk mencari ikan. Hasil tangkapannya kemudian dijual di pasar untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Penghasilan tersebut menjadi miliknya karena diperoleh melalui pekerjaan yang halal dan penuh usaha. Adapun juga pedagang kecil yang setiap hari berjualan di pasar atau di pinggir jalan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun penghasilannya tidak terlalu besar, tetapi karena diperoleh dengan cara yang halal dan jujur, maka pekerjaan tersebut sangat dihargai dalam Islam. Sebaliknya, ada orang yang ingin mendapatkan uang secara cepat melalui penipuan online atau judi. Walaupun mungkin mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat, tetapi harta seperti ini tidak dibenarkan dalam ekonomi syariah karena diperoleh dengan cara yang merugikan orang lain. Selain itu, seseorang yang bekerja dengan jujur, walaupun penghasilannya sederhana, seringkali hidupnya lebih tenang dibandingkan orang yang memperoleh banyak uang melalui cara yang haram. Dalam Islam, hal tersebut berkaitan dengan keberkahan rezeki. Selanjutnya ada jual beli dan perdagangan. Jual beli dan perdagangan juga menjadi salah satu sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Islam memperbolehkan manusia memperoleh harta melalui kegiatan perdagangan selama dilakukan dengan cara jujur, adil, dan sesuai dengan aturan syariat Islam. Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting karena hampir setiap hari masyarakat melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melalui jual beli terjadi perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli berdasarkan kesepakatan bersama. Setelah transaksi dilakukan secara sah, maka barang tersebut menjadi hak milik pembeli dan uang menjadi hak milik penjual.
Islam sangat menghargai perdagangan karena Rasulullah SAW sendiri juga dikenal sebagai pedagang yang jujur, amanah, dan dipercaya oleh banyak orang. Dalam ekonomi syariah, perdagangan tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan, tetapi juga harus menjaga kejujuran, keadilan, dan hubungan yang baik antar manusia. Karena itu, Islam melarang berbagai bentuk perdagangan yang dapat merugikan masyarakat seperti penipuan, pengurangan timbangan, penipuan harga, penipuan barang, monopoli, dan jual beli barang haram. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan kegiatan ekonomi yang sehat dan penuh rasa percaya antara penjual dan pembeli. Kalau perdagangan dilakukan dengan cara jujur, maka masyarakat akan lebih merasa aman dalam melakukan transaksi dan hubungan ekonomi menjadi lebih baik. Islam juga mengajarkan bahwa keuntungan dalam berdagang boleh diperoleh, tetapi tidak boleh dilakukan dengan cara yang berlebihan sampai menyusahkan masyarakat. Perdagangan tidak boleh mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kesulitan orang lain atau menjual barang dengan harga yang sangat tinggi ketika masyarakat sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan. Selain itu, dalam perdagangan Islam sangat menekankan keterbukaan informasi. Penjual harus menjelaskan kondisi barang dengan jujur dan tidak boleh menyembunyikan kekurangan produk demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya memikirkan keuntungan materi, tetapi juga moral dan tanggung jawab sosial. Perdagangan yang jujur biasanya membuat usaha lebih dipercaya masyarakat dan bertahan lebih lama dibandingkan usaha yang penuh dengan penipuan. Adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seseorang yang membeli motor secara sah dari pemilik sebelumnya setelah transaksi selesai dan disepakati kedua pihak, motor tersebut menjadi hak milik pembeli secara halal. Contoh lainnya itu pedagang sayur di pasar yang menjual dagangannya dengan jujur kepada pembeli. Dia tidak mengurangi penimbangannya dan tidak menyembunyikan kualitas barang. Keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan tersebut menjadi miliknya secara sah. Selain itu juga ada penjual online yang menjual produk sesuai deskripsi dan mengirim barang dengan baik, juga termasuk contoh perdagangan yang diperbolehkan dalam Islam. Contoh lain adalah petani yang menjual hasil panennya kepada masyarakat, lalu mendapatkan penghasilan dari hasil penjualan tersebut. Ada juga pedagang makanan yang menjaga kebersihan dan kualitas dagangannya, walaupun biaya produksi menjadi sedikit lebih besar. Hal seperti ini menunjukkan tanggung jawab dalam perdagangan menurut Islam. Sebaliknya, seseorang yang menjual barang palsu tetapi mengaku sebagai barang yang asli termasuk bentuk penipuan yang dilarang dalam bentuk ekonomi syariah. Contoh lain, ada pedagang yang sengaja menimbun barang ketika harga murah, lalu menjualnya sangat mahal dan mahal saat masyarakat yang kesulitan mendapatkan barang tersebut. Dalam Islam, tindakan seperti ini dianggap merugikan masyarakat dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Selanjutnya ada warisan. Warisan juga menjadi salah satu sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Warisan adalah perpindahan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisannya. Berdasarkan aturannya yang telah ditetapkan dalam Islam, Islam mengatur pembagian warisan dengan sangat rinci dan jelas. Supaya tidak terjadi perebutan harta, ketidakadilan, atau permusuhan dalam keluarga. Melalui sistem warisan, harta seseorang tetap dapat dimanfaatkan oleh keluarganya setelah dia meninggal dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan keluarga dan keberlangsungan hidup ahli waris. Dalam ekonomi syariah, pembagian warisan dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis. Setiap ahli waris memiliki bagian penting masing-masing sesuai dengan hubungan keluarga dan ketentuan syariah.
Prinsip ini bertujuan menjaga keadilan supaya semua pihak mendapatkan haknya secara layak dan tidak ada yang dirugikan. Islam juga melarang seseorang mengambil bagian warisan yang bukan haknya karena hal tersebut termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar. Aturan warisan dalam Islam sebenarnya juga memiliki tujuan sosial yang sangat baik, yaitu menjaga hubungan keluarga agar tetap harmonis dan menghindari pertengkaran akibat masalah harta. Kadang dalam kehidupan nyata, perebutan warisan dapat menyebabkan hubungan saudara menjadi rusak, bahkan saling bermusuhan. Karena itu Islam memberikan aturan yang jelas supaya pembagian dilakukan secara adil. Selain itu, warisan juga mengajarkan bahwa harta manusia tidak dibawa mati. Semua kekayaan yang dimiliki akhirnya akan berpindah kepada orang lain. Prinsip ini mengingatkan manusia supaya tidak terlalu sombong atau terlalu cinta terhadap harta dunia. Dalam Islam, seseorang juga dianjurkan menggunakan hartanya dengan baik sebelum meninggal dunia, seperti membantu keluarga, bersedekah, dan melakukan kebaikan lainnya. Contohnya nih, misal ada seorang ayah yang meninggal dunia, lalu meninggalkan rumah, tanah, kendaraan, dan tabungan kepada anak-anaknya. Setelah dibagikan sesuai aturan Islam, harta tersebut menjadi hak milik ahli waris secara sah. Contoh lainnya adalah seseorang yang menerima sawah warisan dari orang tuanya, lalu mengelolanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Selain itu, pembagian warisan yang dilakukan secara adil biasanya membuat hubungan keluarga tetap baik dan terhindar dari pertengkaran. Ada juga keluarga yang bermusyawarah dengan baik saat membagikan warisan, sehingga semua anggota keluarga merasa dihargai dan menerima keputusan dengan ikhlas. Sebaliknya, kadang ada orang yang mencoba mengambil seluruh harta warisan dan tidak memberikan hak saudara lainnya. Dalam Islam, tindakan seperti ini termasuk perbuatan yang tidak adil dan dilarang. Contoh lainnya, ada seseorang yang menggunakan harta warisan untuk melanjutkan usaha keluarga sehingga usaha tersebut tetap berjalan dan dapat membantu ekonomi keluarga. Selanjutnya, hibah dan hadiah. Hibah dan hadiah juga termasuk sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain secara sukarela ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan hadiah biasanya diberikan sebagai bentuk penghargaan, kasih sayang, atau hubungan baik antar manusia. Islam sangat menganjurkan manusia saling memberi karena dapat mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Melalui hibah dan hadiah, seseorang dapat memperoleh hak milik secara sah tanpa harus membeli atau bekerja untuk mendapatkannya. Namun, pemberian tersebut harus dilakukan secara ikhlas dan tidak boleh digunakan untuk bertujuan buruk seperti suap atau mencari keuntungan tidak wajar. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah juga memperhatikan hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat. Memberi kepada orang lain tidak hanya membantu secara ekonomi, tetapi juga memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial. Contohnya, misal ada orang tua yang memberikan sebidang tanah kepada anaknya sebagai hibah ketika masih hidup. Contoh lain, seseorang mendapatkan hadiah kendaraan karena memenangkan perlombaan yang halal dan resmi. Selain itu, teman yang memberikan laptop kepada temannya untuk membantu kuliah juga termasuk bentuk hibah atau hadiah. Contoh lainnya itu ada seseorang memberikan modal usaha kepada saudaranya secara sukarela supaya dapat membuka usaha kecil. Selanjutnya yaitu ada menghidupkan barang atau tanah yang tidak bertuan. Dalam ekonomi syariah, seseorang juga dapat memperoleh hak milik melalui cara menghidupkan atau memanfaatkan barang serta tanah yang tidak dimiliki siapapun atau yang sudah lama terbengkalai dan tidak dimanfaatkan. Dalam Islam, hal ini dikenal sebagai bentuk usaha manusia dalam menciptakan manfaat dari sesuatu yang sebelumnya tidak digunakan. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kerja keras, kreativitas, dan usaha yang produktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya.
yang ada di bumi. Islam tidak menyukai harta atau sumber daya yang dibiarkan terbengkalai tanpa manfaat. Sementara masih banyak manusia yang membutuhkan tempat tinggal, lahan usaha, dan sumber penghasilan. Karena itu, Islam mendorong manusia untuk memanfaatkan tanah kosong, barang terbengkalai, dan sumber daya yang tidak digunakan supaya menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupan masyarakat. Dalam ekonomi syariah, bumi dan segala isinya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan sesama. Manusia juga diberikan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi untuk mengelola alam secara bijaksana dan tidak merusaknya. Kalau seseorang mengelola tanah kosong yang sebelumnya tidak dimanfaatkan siapapun lalu menjadikannya lahan produktif, maka dia memiliki hak untuk memanfaatkan hasil dari tanah tersebut sesuai aturan yang berlaku. Prinsip ini juga bertujuan untuk agar sumber daya alam tidak hanya dikuasai oleh orang tertentu saja tanpa dimanfaatkan dengan baik. Islam mengajarkan bahwa seseorang yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sebaiknya digunakan dan dikelola, bukan dibiarkan rusak atau terbengkalai. Selain itu, konsep ini juga menunjukkan bahwa Islam menghargai usaha nyata manusia. Seseorang yang bekerja keras membersihkan lahan, menanami tanah, memperbaiki barang yang rusak, atau mengembangkan sesuatu yang sebelumnya tidak berguna dianggap telah menciptakan manfaat baru dalam kehidupan. Dalam ekonomi syariah, kegiatan seperti ini memiliki nilai positif karena dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pemborosan sumber daya. Prinsip menghidupkan tanah atau barang yang tidak bertuan juga memiliki hubungan dengan pembangunan ekonomi. Kalau banyak lahan yang kosong dimanfaatkan secara produktif, maka hasilnya bisa membantu kebutuhan pangan, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan penghasilan masyarakat. Islam juga mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merusak alam hanya demi keuntungan pribadi. Tanah dan sumber daya alam yang harus digunakan secara seimbang dan dijaga kelestariannya supaya tetap bermanfaat bagi generasi berikutnya. Karena itu, seseorang yang memanfaatkan tanah atau barang tidak bertuan juga harus menjaga lingkungan dan tidak menggunakan sumber daya secara berlebihan sampai merusak alam. Selain itu, prinsip ini juga dapat diterapkan pada barang-barang yang sebelumnya tidak berguna atau diperbaiki atau dimanfaatkan kembali menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan manusia untuk tidak boros dan tidak mudah membuang sesuatu yang masih bisa bermanfaat. Dalam kehidupan modern sekarang, konsep ini juga bisa dilihat pada kegiatan terulang pemanfaatan lahan, tidur, atau pengembangan usaha dari barang bekas yang sebelumnya dianggap tidak memiliki nilai. Prinsip ini secara tidak langsung juga mengajarkan masyarakat untuk lebih kreatif dan produktif dalam melihat peluang ekonomi di sekitar mereka. Contohnya, seorang yang melihat ada tanah kosong yang sudah lama tidak terurus dan dipenuhi semak belukar, lalu dia membersihkan tanah tersebut, mengelolanya, dan memenuhi sayuran atau tanaman pangan. Setelah itu berhasil menghasilkan panen, tanah tersebut menjadi bermanfaat dan hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Adapun prinsip untuk menghidupkan barang atau tanah yang tidak bertuan mengajarkan manusia untuk rajin bekerja, kreatif melihat barang, memanfaatkan sumber daya dengan baik, menjaga lingkungan, dan menciptakan manfaat bagi masyarakat luas. Melalui prinsip ini, ekonomi syariah menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga mengajarkan bagaimana manusia membangun kehidupan ekonomi yang berproduktif, bermanfaat, dan penuh tanggung jawab. Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam ekonomi syariah, kepemilikan harta harus diperoleh melalui cara yang halal, jujur, dan sesuai dengan aturan Islam. Ilmu Islam juga mengatur sebab-sebab kepemilikan supaya kehidupan ekonomi syariah berjalan dengan adil, tertib, dan tidak merugikan orang lain. Beberapa sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah antara lain bekerja dan berusaha, menjual beli dan perdagangan, warisan, hibah, hadiah, serta menghidupkan barang atau tanah yang tidak bertuan. Semua cara tersebut
diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan dengan baik dan tidak melanggar syariah. Melalui aturan ini, Islam juga ingin menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat, penuh tanggung jawab, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Selain itu, ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa harta bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga harus digunakan untuk membantu sesama dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Dari materi ini, dari materi yang sudah saya sampaikan, semoga kita dapat memahami bahwa Islam mengatur bagaimana manusia memperoleh harta supaya dilakukan dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan masyarakat. Ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa mencari rezeki bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga materi yang telah saya jelaskan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua mengenai pentingnya mencari dan menggunakan harta sesuai dengan ajaran Islam. Saya Naila Triara, saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian materi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bye-bye.